akan banyak yang jadi macan. Walaupun dia tidak tahu silsilah, tidak tahu nasab. Lebih baik dia meragukan nasabnya, kemudian dia begitu gigih di dalam mencapai kehormatan di atas dunia ini dengan ilmu dan akhlak, daripada orang yang sejak kecil didoktrin dengan nasabnya sehingga dia menjadi yakin 100%, ternyata nasabnya palsu. Akhirnya ketika dikasih tahu nasabnya, kamu salah, nggak mau terima. Abah anak, enjid anak, buyut anak sudah demikian. Iya betul, tapi ada putusnya di sana. Ada diketahui kapan enjid-enjid ente itu mulai mengakunya. Diketahui putusnya 550 tahun. Nah, sekarang ini kenapa Duriyat Wali Songo ini pada kayak bangun daripada tidur yang panjang? Karena ada orang bawa pedang-pedang nasab yang dia membawa dengan tidak benar untuk mendolimi orang, memalukan Rasulullah. Maka orang yang memiliki pedang asli ini, kalau dia pedangnya palsu, kelihatannya kayak pedang besi, tapi plastik, kelihatannya hebat, pedang Sun Gokong. Sun Gokong punya pedang nggak? Iya, pedang Naga Puspa. Ternyata plastik imitasi. Maka Wali Songo yang pedangnya asli kemudian terpaksa menghunus pedangnya. Ini pedang gua yang asli, lu mau apa? Mau bentrokan pedang? Nggak bakal berani. Ini besi asli, baja ditapain bikinnya, itu plastik, akan mudah patah. Nah, ini yang terjadi. Nanti kalau itu sudah tidak lagi menggunakan pedang palsunya untuk mendolimi orang, bahkan bukan mendolimi orang, mendolimi diri sendiri. Banyak di antara mereka karena doktrin-doktrin sesat dari leluhur mereka, bahwa kamu walaupun banyak dosanya tetap masuk surga. Akhirnya banyak yang ngamilin orang tuh. Kemarin ada yang ngamilin orang di Bandung tuh. Di Cirebon 7 kali dia ngamilin muridnya. Di Madura siapa? Alkap apa-apa itu. Banyak yang tukang mabuk dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada doktrin yang salah untuk orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Disangkanya orang yang kalau sudah memiliki darah kepada Rasulullah, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga tanpa dihisab lagi. Tidak, saudara. Ini doktrin sesat. U'tuni bi'amalikum, datanglah kalian kepadaku, kata Rasul, dengan amal kalian. Wala tu'tuni bi'ansabikum, jangan datang kepadaku dengan nasab. Nasab cukup untuk silaturahmi. Saya datang ketemu Gus Zainal, kata Gus Zainal kita masih saudara dari Sayyidina Hasan. Alhamdulillah. Betul. Masya Allah. Apa ciri-ciri turunan Sunan Giri itu ngerokok ya? Ini pada ngerokok semua ini. Kalau ini kayaknya bukan Sunan Giri nggak ngerokok nih. Sunan apa ini nggak ngerokok begitu? Ampel kayaknya. Inilah Kang Awe dan sebagainya yang nanti kan kita kembangkan di dalam diskusi. Nanti akan disempurnakan oleh Tengku Mudaqori, ada Tubagus Nur Fadil, ada KRT Faki dan lain sebagainya. Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah penjelasan pemaparan dari beliau yang mulia Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Maka sabar sebentar sebelum, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan sanggahan, silakan bersiap-siap. Kita dengarkan lagi, yakni pemaparan penjelasan dari beliau yang mulia
Toh Bagus Nur Fadil Satya Tirtayasa Al-Bantani. Toh Bagus. Ini ilat-ilat orang Jawa ini kesulitan. Kepada beliau wa ilahi falyatafadhal mashkuron. Shallu ala Nabi Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Sohibul Bait, Sohibul Fadilah, Kiai Nur Hadi Muhammad, dan juga segenap pengurus Istofa Malang Raya. Istofa itu ikatan keluarga besarnya Bani Tokolong ya, family. Dan juga segenap pengurus NAT Malang Raya, Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, yang merupakan organisasinya dari keluarga besar Wali Songo. Dan juga para Kiai Zuriyah Sayyid Muzaki Sunan Batokolong, yang tadi ada organisasinya itu ya Istofa tadi. Nah, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah kami bisa bersilaturahim di sini di Malang. Nah, ini juga yang kami hormati, kami muliakan juga kakanda saya Kiai Haji Imadin Usman dari Banten. Saudara saya juga Tengku Muda Said Kori Al-Kusyashi. Jadi kalau keluarga Banten itu dulu kami itu leluhur kami ada yang bertorikoh Syatariyah. Dalam sanad kami itu ada yang bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Kusyashi. Nah, itu ternyata leluhurnya Tengku Kori. Jadi dulunya leluhur kami berguru kepada leluhurnya beliau. Saat ini karena perjuangan dipertemukan kembali keturunannya oleh Rasulullah, oleh Allah melalui. Dan juga yang kami hormati muliakan juga saudara seperjuangan saya Gus Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wira Hadiningrat dari keluarga Mataram Islam. Dia juga ada keluarga Jogja tapi juga gelarnya juga dari Solo. Jadi Mataram dengan Banten ini dulunya saudara tapi juga bersaing dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang kita kompak lah seperjuangan dalam kebenaran keadilan. Dan juga para youtuber yang merupakan para mujahid zaman now. Ini Syarif Zabidi juga dan lain-lain, dan Dr. Yardo. Ya mohon maaf ya tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi semuanya kami hormati, kami muliakan, kami cintai. Apalagi dalam kesempatan kali ini kita sifatnya adalah silaturahim. Nah, begitu pula silsilah itu diperintahkan Rasulullah untuk dipelajari adalah untuk menghubungkan silaturahim. Bukan untuk kemudian merasa nasabnya itu paling mulia, kemudian sombong, merendahkan yang lain dan rasis. Itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam justru dosa yang paling awal itu adalah kesombongannya iblis. Jadi kalau misalkan nasab dipelajari bukan untuk menghubungkan silaturahim, tapi malah untuk membanggakan nasabnya dan merendahkan yang lain, itu sangat jauh panggang daripada api. Nah, sehingga untuk apa-apa yang dilakukan oleh Kiai Imadin Usman dan kawan-kawan dan dulur-dulur ini sifatnya bukanlah merupakan hal yang berangkat dari iri dengki, kebencian atau ujaran kebencian atau fitnah, tapi sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan Rasul juga telah bersabda, apabila kita melihat suatu kemungkaran haruslah kita tolak baik dengan tangan ataupun dengan lisan ataupun tulisan, dan atau minimal dengan penolakan hati. Dan penolakan hati itu adalah yang merupakan bentuk iman, selemah-lemahnya iman. Nah, apalagi kalau diam saja sama sekali nggak ada penolakan, malah salah menerima, malah husnuzon kepada yang salah, jangan-jangan rentannya itu imannya bukan lagi lemah tapi bisa jadi hilang. Nah, dan juga perlu kita sampaikan bahwasanya pengkabaran atau pelurusan nasab yang tim atau saudara-saudara kita lakukan ini bukanlah suatu hal yang melanggar syariat. Karena kan apabila kita ada anggapan membuka aib seseorang itu bisa diantara fitnah kalaupun itu adalah salah, dan juga bisa merupakan gibah bila mana itu benar. Nah, Imam Nawawi itu sudah kalau untuk masalah pembongkaran nasab
tadi Kiai Imad juga sudah memberikan tahu latar belakang perlunya ada kecemburuan tersebut. Tapi untuk umat yang mungkin awam, mungkin gerakan kami ini seakan-akan fitnah ataupun gibah. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwasanya karena ini sifatnya adalah kajian ilmiah, apabila dianggap fitnah, silakan kami siap mempertanggungjawabkan baik secara adu argumen hujah ilmiah ataupun kalau perlu secara hukum, jalur hukum. Jadi apabila kami ini dikabarkan bahwasanya kami menyebar beritakan berita bohong atau hoax, silakan tempuh jalur hukum. Insya Allah kami siap untuk membela argumen baik secara ilmiah maupun jalur hukum di depan pengadilan dengan saksi pakar. Nah, apabila dinyatakan ghibah, ini pun juga ada pengecualian dari paparan daripada Imam An-Nawawi bahwasanya contohnya